Oke, selamat malam semua. Hari ini tanggal 17 April ya. Kita update dulu untuk outlook yang kemarin saya posting ya untuk saat ini. Kita mulai dulu dari indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar itu tertahan di level area zona demand atau high yang terjadi di minggu lalu di 106.100 pembulatan ya. Kalau misalkan untuk hari ini, apalagi malam ini, kalau misalkan kehilangan atau harga ini mampu bergerak jebol daripada zona demand terdekat saat ini mungkin masih ada potensial menguji level area support yang berada di 105.73 sebelum indeks dolar itu lanjut ke atas. Tetapi dari segi time frame 1 di sini juga ada zona drop base drop, high-nya itu kurang lebih di kisaran level area 106.27 ya. Kalau misalkan ini nanti bergerak ke atas, mungkin pergerakannya ini nggak akan jauh terlebih dahulu. Area yang mesti diperhatikan adalah kurang lebih di 106.45. Kalau misalkan untuk indeks dolar malam ini mampu bergerak lanjut ke atas selama zona demand ini bertahan, potensial ini mungkin akan langsung menuju 106.83 terlebih dahulu ya. Kemudian untuk pernyataan daripada Powell kemarin itu intinya adalah hawkish ya. Jadi masih ada potensial untuk indeks dolar ini dalam minggu ini ataupun minggu depan ya, ini mungkin masih ada potensial ini pelan-pelan ngerambat ke atas, tetapi batasan untuk saat ini yang mesti diwaspadai atau batasan maksimal pantau adalah 106.83. Kesimpulannya untuk indeks dolar ini potensial masih ada harga keangkat ke atas, tapi waspada potensial terjadinya koreksi karena di kirinya ya zona demand kedua yang di blok oranye ini ya 105.59 sampai dengan 105.71 ini alternatif kalau misalkan zona demand ini break, ini mungkin masih ada potensial lanjut ke bawah dulu menguji sedekat mungkin dengan level area support yang bertumpuk dengan zona demand yang kedua sebelum harga keangkat ke atas. Kemudian untuk gold ya, gold kemarin potensinya kalau misalkan harga mampu bergerak atau level area pivot weekly yang berada di 2367 ini berhasil ataupun mampu menahan pergerakan, masih ada potensial untuk indeks dolar ini lanjut ke atas. Zona yang kemarin saya posting di video yang sebelumnya mungkin akan menguji 2392 sebagai high terdekat saat ini. Dan untuk pergerakan saat ini masih bermain di level area high yang berada di tanggal 16 kemarin ya. Ini masih tertahan di level area tersebut. Kalau misalkan ya sebagai key levelnya, perhatikan di kirinya, high-nya itu kurang lebih itu berada di kisaran level area 2398. Kalau misalkan untuk gold malam ini mampu bergerak di atas level area tersebut, mungkin akan berpotensi menuju resisten pertama daripada weekly yang berada di 2410. Baru nanti di sini kita akan lihatin akankah ini break atas atau justru malah ada reaksi sebelum nanti kita akan lanjut masuk ke market untuk ancang-ancang cari setup sell tentunya ya. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah di kisaran 2410. Tetapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi pembalikan arah, nanti kalau misalkan gold ini bergerak di atasnya 2398 sampai dengan 2410, ini saran saya adalah wait and see terlebih dahulu. Kemudian untuk teman-teman yang ada buy kemarin ya, yang di video yang sebelumnya, harusnya ketika break high yang berada di 2392 atau 2393, harusnya ini sudah keluar sebagian posisi, stop loss harus sudah dimajukan. Antisipasi kalau misalkan untuk gold ini balik ke bawah, tentunya menguji level area 2367 kembali, ini masih rawan, apalagi pernyataan dari Fed kemarin itu mengarah ke hawkish. Jadi masih ada potensial di minggu ini mungkin gold ini akan bermain-main di level area 2324 sampai dengan 2410 terlebih dahulu ya. Jadi kesimpulan saya hari ini saya akan wait and see dulu. Saya lebih memilih netral dulu selama zona terdekat saat ini atau sebagai zona demand terbaru itu kurang lebih di kisaran 2364 sampai dengan 2378. Ini lumayan gede. Jadi ini saya ambil setengahnya aja yang bertumpuk dengan pivot weekly-nya. Selama pivot weekly ini tidak di break ke bawah, mungkin saya nggak akan masuk ke sell terlebih dahulu ya. Tetapi saya lebih prefer nungguin harga ini kalau mampu bergerak di atasnya 2398 sampai dengan 2410. Mungkin saya akan pantau reaksi di kisaran level area tersebut. Cari konfirmasi pembalikan arah baru masuk setup sell tentunya dengan targetnya mungkin saya akan targetin di 2324 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan malam ini harga mampu bergerak ke bawah dan zona demand terdekat ini break, mungkin saya akan cari koreksinya dari segi time frame kecilnya. Selama batasan koreksi itu nanti tidak bergerak di atasnya 2385, mungkin saya akan ancang-ancang cari stop sell dengan targetnya 2324. Jadi kesimpulannya untuk gold saat ini saya lebih prefer memilih wait and see dulu ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang ada posisi buy di outlook kemarin ketika harga mampu ketika 2367 ini mampu menahan pergerakan gold ke bawah, harusnya ini sudah keluar sebagian posisi. Jangan lupa untuk stop lossnya dimajukan minimal di atasnya break even untuk menekan risiko ya, antisipasi kalau misalkan gold ini ke bawah. Selanjutnya pound sterling
USD. Pergerakan dari pound sterling USD ya, pergerakan saat ini itu tertahan di level area yang saat ini menjadi level area resisten 1.2474 dan ini kelihatan banget reaksinya bertumbuk dengan zona demand. Kalau malam ini zona demand batasan maksimal teratas 1.2495 ini mampu menahan pergerakan, ini mungkin akan lanjut ke bawah tetapi ini nggak akan jauh-jauh terlebih dahulu. Perhatikan low yang di kirinya terdekat saat ini itu di kisaran 1.2406 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kalau misalkan skenario yang pertama, zona demand ini mampu menahan pergerakan ketika ke atas dan terjadi sekali lagi konfirmasi pembalikan arah, dan kelihatan konfirmasi pembalikan arah itu mungkin ya ketika break low atau candle merah yang di sini itu batasan terbawahnya ada di 1.2450, masih ada potensial ya, mungkin ini akan menguji sekali lagi low yang terdekat saat ini adalah 1.2406 sebelum harga ini lanjut ke bawah menuju support yang berada di 1.2333. Planning masih tetap ancang-ancang cari stop sell. Tetapi saran saya kalau mau masuk sekarang, saran saya ya stop lossnya itu ini kalau di atas terlalu jauh, perhatikan high yang di kiri kurang lebih di sini ya atau sedikit di atasnya zona demand. Kurang lebih ruang gerak untuk stop loss ini sekitar 50 sampai dengan 55 pip ini mungkin oke. Tetapi dari segi targetnya kalau mau day trade ini nggak bisa jauh-jauh. Kurang lebih ruang gerak sekitar low yang terjadi di terdekat ya yang kemarin itu kurang lebih di level area 1.2406 ini mungkin oke. Dengan batasan untuk jarak target ya ini sekitar 62 pip sebagai TP1, kemudian TP2 nya itu ruang gerak sekitar 140-an pip ini mungkin oke ya. Tetapi hati-hati kalau misalkan zona demand ini break, masih ada potensial mungkin akan menuju pivot weekly-nya yang berada di 1.2568. Persentase harga ini keangkat ke atas. Kalau menurut pandangan saya ini mungkin di bawah 50%. Sisanya masih ada potensial ini GBP USD akan lanjut ke bawah. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan dari segi Euro USD ya, zona supply di kiri ini sudah break, jadi ini kita tidak bisa antisipasi untuk sebagai levelnya sebagai batasan pergerakan untuk saat ini ya. Tetapi kita lihatin dulu Euro USD ketika harga bergerak ke atas ya. Sebenarnya ini masih sideways ya. Kuncinya sih masih tetap berada di 1.06674 ya di kisaran level area tersebut atau zona supply yang kelihatan jelas itu di kisaran level area zona yang di blok hijau 1.0651 sampai dengan 1.0665 ya. Selama zona supply baru ini tidak mampu dijebol, batasan maksimal adalah level area resisten 1.06674 ini mampu menahan pergerakan ketika Euro USD ini menuju ke atas. Ini masih ada potensial mungkin akan ada potensial pembalikan arah menuju support pertama daripada weekly yang berada di 1.0537. Ruang geraknya sih ini lumayan gede, ruang gerak sekitar 100 sampai dengan 115 pip menuju support pertama ya. Tetapi dari segi tim 51 ini masih belum ada konfirmasi tanda-tanda yang jelas pembalikan arah atau penerusan harga lanjut menuju support kedua weekly yang berada di 1.0537, kecuali perhatikan rally bis rally kecil ini yang bertumpuk dengan low di minggu lalu itu kurang lebih di 1.0624. Kalau misalkan malam ini kehilangan sebagai support minor yang berada di 1.0624, ini masih ada potensial mungkin Euro USD akan lanjut ke bawah, tetapi ini nggak akan langsung, mungkin pelan-pelan ngerambat ke bawah. Kesimpulannya untuk Euro USD adalah planning masih tetap ancang-ancang cari setup sell, tinggal tunggu konfirmasi yang valid baru masuk ke market dengan skenario untuk stop loss kurang lebih sekitar 45 sampai dengan 50 pip ini mungkin oke. Audi USD pergerakan untuk Audi USD TP1 ya, ini udah kena, harusnya udah keluar sebagian posisi. Jangan lupa untuk stop lossnya dimajukan di break even dan keluar sebagian posisi ini mungkin oke kalau mau menahan posisi dengan target maksimal di kisaran level area 0.6300 sebagai level physical press levelnya ya, kurang lebih di support 3 weekly untuk minggu ini. Untuk malam ini di kiri ini juga ada zona drop bis drop atau zona supply baru, tetapi saya ragu akankah tercapai atau tidak. Untuk teman-teman yang belum punya posisi, perhatikan aja ya, ini saya perkecil dulu batasan rally bis rally, tapi ini sebenarnya sih belum bisa dikategorikan sebagai rally bis rally ya, tetapi kita liatin pola candle yang terjadi di candle merah, low-nya itu berada di 0.6414 kurang lebih. Kalau misalkan Audi USD maksimal hari ini sampai dengan penutupan daily, kalau harga mampu bergerak ke bawah, di bawahnya 0.6414, potensial ini mungkin akan lanjut menguji ataupun retest
di 0.6394 sebagai support saat ini, karena ini sudah berhasil dites ya untuk pergerakan di minggu ini tentunya. Tetapi harga ini masih belum mampu tutup di bawahnya level area tersebut. Mungkin ini kalau misalkan AUD USD ini bergerak ke bawah, kalau harga mampu bergerak di bawahnya 0.6414, jarak terdekat saat ini mungkin yang akan dituju 0.6394 sebelum harga lanjut ke bawah menuju support 3 yang berada di 0.6300 ya. Tapi untuk teman-teman yang belum punya entry sell, saran saya adalah mending tungguin harga bergerak di bawahnya 0.6414, mungkin baru entry posisi ataupun masuk ke market. Oke, tentunya dari jarak untuk stop loss ruang gerak sekitar 40 pip dengan targetnya kurang lebih ya, targetnya ini kita ambil di psikopress levelnya itu 0.63500 sebagai TP1, ini nggak masalah. Ini di sini sebagai TP1 ruang gerak sekitar 64 pip. TP2 maksimal adalah ruang gerak sekitar 110-an pip, ini mungkin oke. Tetapi kalau misalkan malam ini harga belum mampu bergerak di bawah low atau support minor yang berada di 0.6414, ini mending wait and see dulu, tetapi tungguin zona supply yang berada di atas 0.6437 sampai dengan 0.6446 kurang lebih. Di sini baru nanti kita akan cari konfirmasi pembalikan arah, baru masuk entry sell tentunya ya. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini sebenarnya masih sideways. Untuk targetnya ya, batasan maksimal kemarin sudah saya sampaikan, untuk TP maksimal minggu ini itu berada di 1.3864 ya. Pergerakan kemarin itu sebenarnya belum mampu ke sana, tapi dari titik entry-nya ini sudah lebih dari setengahnya. Harusnya kalau ngeliatin kondisi market yang kayak gini ya, ini sudah harus keluar sebagian posisi. Untuk stop loss-nya ini bisa dimajukan. Untuk stop loss-nya ini boleh taruh di kisaran sedikit di bawahnya 1.3775, sedikit di bawahnya sih nggak masalah. Kalau misalkan ya, perhatikan aja level area saat ini terdekat ya. Support minor itu kurang lebih di 1.3796. Kalau malam ini, support minor ini mampu menahan pergerakan. Ketika harga bergerak ke bawah, masih ada potensial untuk USD CAD ini mungkin akan lanjut menuju target untuk minggu ini atau sebagai level area resisten yang berada di 1.3864 ya kurang lebih. Jadi planningnya masih tetap hold posisi buy dengan catatan harus keluar sebagian posisi dan stop loss harus dimajukan di atasnya break even. Untuk USD Swiss selanjutnya ya, pergerakan saat ini zona demand ini sudah break, jadi ini kita tidak bisa dijadikan acuan untuk saat ini ya. Tetapi dari jangka saat ini kita lihatin dari segi time frame 1, sebenarnya ini untuk USD Swiss itu sideways. Range area untuk sideways itu berada di level area pivot weekly yang berada di 0.9076, itu yang pertama. Yang kedua adalah high yang terjadi di minggu lalu berada di 0.9147, itu adalah level area sideways. Satu kondisi aja, kalau misalkan ya low-nya kita tanding dulu. Untuk low saat ini kan berada di sini. Kalau kita tarik ke kiri, di sini juga ada zona demand sebenarnya. Selama malam ini harga tidak mampu membentuk low baru, ini mungkin oke. Tetapi untuk teman-teman yang belum punya entry posisi ya, sebenarnya ini sudah ada konfirmasi pembalikan arah. Bullish engulfing itu terjadi di hari ini ya kurang lebih, dan pergerakan saat ini itu keluar dari zona demand yang berada di kisaran level area batasan teratas itu 0.9105. Ini sebenarnya kalau langsung mau entry ataupun cari ancang-ancang setup pembelian sebenarnya sih nggak masalah, tapi dengan resiko stop lossnya ini mesti dipertimbangkan terlebih dahulu. Stop loss itu masih berada di bawahnya pivot weekly yang berada di 0.9076, ruang gerak sekitar 45 pip. Tetapi dari segi targetnya ini sedikit nggak imbang ya. Kalau misalkan nargetin TP1 berada di high sebelumnya, ruang gerak sekitar 37 pip. Saran saya adalah kalau misalkan teman-teman mau masuk sekarang, perhatikan aja, pikirkan baik-baik dengan resiko stop lossnya antara 46 sampai dengan 50 pip. Kalau misalkan bisa diterima, target pertama itu kurang lebih ruang gerak sekitar 80 pip berada di resisten kedua weekly yang berada di 0.9194, ini mungkin oke ya. Risk rewardnya sih ini 1:2 nggak masalah. Tetapi kalau hold swing sebenarnya targetnya TP2 itu berada di 0.9265. Jadi silahkan ambil keputusan sendiri ya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Kalau saya pribadi, saya sudah masuk buy di USD Swiss, tetapi untuk stop loss saya itu berada di bawahnya 0.90600. Ini untuk stop loss saya pribadi, tetapi saya targetnya itu saya ngincarin yang berada di TP2 nya kurang lebih di 0.9262 dengan skenario kalau misalkan untuk USD Swiss ini nanti mampu bergerak ke atas menuju resistennya yang berada di 0.9194, ini mungkin saya akan keluar sebagian posisi, stop loss majukan di atasnya break even, ini mungkin oke ya. Terakhir adalah USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini sudah saya sampaikan ya, wait and see dulu. Tetapi kalau untuk teman-teman yang belum punya posisi ya, ini gambling jatuhnya ya, jatuhnya gambling. Tetapi kalau mau ngambil
ya pikirin baik-baik dengan risiko stop loss berada di sedikit di bawahnya 154.46. Selama berani merisikokan sedikit di bawahnya level area 154.46, kalau mau buy itu nggak masalah, tapi risikonya ya 30 pip sebagai batasan untuk stop loss. Targetnya risk to reward nggak imbang. Targetnya masih ada ruang gerak 25 pip menuju resisten 3 weekly yang berada di 154.93 pembulatan, dan batasan maksimal nggak bisa jauh-jauh di 155.38 ruang gerak Pak. 70 pip ini mungkin oke. Tetapi batasan stop loss pikirin baik-baik sekitar 32 sampai dengan 35 pip ini berani atau enggak. Kalau enggak berani saran saya adalah skip, karena jatuhnya ini kalau menurut saya ya ini masih gambling. Masih ada potensial untuk USD JPY. Sekali lagi itu retest 154.00 meskipun perhatikan di kiri ketika kemarin ya saya tarik untuk Vipo customnya untuk menentukan support resisten, memang di sini ke reject. Zona demand di sini ini mampu menahan pergerakan. Ini kalau teman-teman ada entry kemarin di sini ini oke, nggak masalah. Dengan resiko stop loss ruang gerak sekitar kurang lebih ya berada di level area 153.600, nggak masalah. Harusnya sudah dimajukan untuk stop loss dan keluar sebagian posisi. Tetapi kalau untuk teman-teman yang belum punya posisi, mungkin saya hanya bisa merekomendasikan batasan untuk stop loss itu jangan jauh-jauh di bawahnya level area 154.35, ruang gerak sekitar 32 sampai dengan 40 pip ini. Kalau berani oke, nggak masalah, ambil. Kalau nggak berani nggak usah. Itu aja ya. Ingat, gunakan jurnal untuk melatih disiplin, jangan overload, jangan overtrade. Itu aja ya, nanti ataupun besok akan ada updatean pergerakan lanjutan ya. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.